Ma min yaumin jadid illa wa yakul ya ibna Adam ana yaumun jadid wa ala malika syahid fandur madza taf'al. Setiap hari baru yang kita lalui, sekarang malam Ahad, besok malam Senin, setiap ganti baru hari itu ngomong kepada manusia, tapi manusia yang diomong itu nggak ngerti. Aslinya hari itu ngomong. Kayak sekarang hari Ahad ya. Ngomong kepada kita sebenarnya. Setiap dengar adzan maghrib malam Ahad. Hari Ahad bilang, ya benar Adam, wahai manusia, anak cucu Nabi Adam. Ana yaumun jadid, aku hari baru untuk kamu hidup di dunia. Wa ala malika syahid, dan aku bersaksi, aku selalu melihat amal perbuatanmu selama hari Ahad ini. Aku yang bersaksi kepada Allah. Besok Senin ya Senin yang ngomong. Kalau besoknya lagi Selasa yang ngomong seperti itu. Aku adalah makhluk Allah yang menyaksikan amal perbuatmu. Apakah kamu ibadah, apakah kamu maksiat, saya yang lebih tahu karena aku yang jadi saksi. Fandur madza taf'al, apa saja yang kau lakukan di hari-hariku ini. Tuh, semua hari ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'mati tatimmu sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Al-Fatihah biniyati liridho ilahi ta'ala wa li syafaati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'a aba ikhwan minal anbiya wal musalin jami'a ali kullin wa sahaba wa qarabah wa tabi'in wa tabi'in misanim din jamil malaikatil muqarrabin wa jami'il wa asail malaikatil arba'a jami' hamalatil arsi radwa anhum salatu wa salamu wa alal majma'in jami' madal arba'atil mujtahidin wal qurra wal hufat wal mufassirin wal ulama'il amilin wa syuhada wa sholihin wa sadati sufiya wa muqallidin biddin wa jamil fuqaha wal muhadithin jami' awliya'il kana ajma'in jami' awliya'it tis'ah jami masyayikhina Sayyid Sulam yang menawaki mahalika budaring dan warasan menatim kebaru dalam nama Allah bin Abdul Jan bin Fadil dan warasan bin Madhul dan bin Abdul wa Sayyidina Muhammad bin Amin Sunan Ampel, Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Derajat Sulim fil mazmaj min jami'i walidaina. Nama kedua orang tua mbah-mbahnya sebut. Jami'a baina wa umatina wa syaihina wa azwajina wa dhurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'yatina wa sadiqina wa qarabatina wa jiwarina wa ikhwanidina wa ahlina wa damina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi la magharibi al ahya'i minhum wal amwat maghfir lahum warhamhum wa'afi ma'fu anhum syai'ul lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim.
lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yahsibukum billah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha la ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam qalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzaba wa tawalla lam ya'lam bi anna Allah yara kalla la illam yantahi nasfa'an bin nasiyah nasiyatin katibatin khati'ah qal yad'u nadiya sanad'u zabaniyah kalla la tuti' wasjud waqtarib. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma la yawma idin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu asyatan liyaraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal baiti alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab yang saya baca kitab Wasiatul Mustafa li Sayyidina Ali, pesan-pesannya Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Saya maknai Jawa dulu. Ya Ali, ya Ali, kun ono sira basyasan iku wong kang ajar praupane. Fa innallaha karon satune Allah yuhibbu iku demen sinten Allah al-basyasina ing pira-pira wong kang ajar praupane. Wa begitulan bendu sapa Allah al-abusa ing wong kang merengut al-karihal wajhi kang den sengiti wajah. Ya Ali, ya Ali, rasul ibadati utawi pokok ibadah asumtu iku menenge cangkem illa angin min dzikrillah krana arahe zikir ing Allah. Ya Ali, ya Ali, kasratun naumi utai akeh turu tumitu iku matekaken apa kasratun naum al-qalba ing ati wa tudhibulan ngilangaken apa kasratun naum al-baha ing padange rai. Wa kasratu dzunubi utai akeh pira-pira dosa tumitu iku matekaken apa kasratu dzunub al-qalba ing ati. Wa turitulan marisaken apa kasratu dzunub an-nadama ing getun ing nalongso. Ya Ali, ya Ali, man utawi sapane wong an amaiku lamun awi kenikmatan sinten Allah alai ngatasi man fahsyakara nuli matur suwun sapa man qabetala lan
nyuba sapa Allahu ing man fasabara nuli sabar sapa man wa asa alan agawe ala sapa man fastaghfara nuli njaluk sepura sinten man takhala maka mlebu sapa man al jannata ing surga min ayyibabin saking endi-endine lawang saakang karep sapa man ya ali ali latafra ojo bunga sira innallaha karon satune Allah la yuhibbu ora demen sapa al farihina ing pira-pira wong kang bunga wa alikalan tepono sira bil husni ing susah ka innallaha karon satune Allah yuhibbu ku demen sapa Allah kula hazinin ing saben-saben wong kang susah ya ali we ali man ora ono min yamin utawi dina jadidin kang anyar iku maujud ila angin wa kulu halil ngucap apa yaum ya bena Adam he anak putune Nabi Adam ana utawi ingsun dina yaumun iku dina jadidun kang anyar wa ala amalika lang ngetasi amale sira syahidun iku nyakseni pandur moko ningalono sira madza ing apa tafal nglakoni sira faslun ta iku fasal fi dzambi dunya ing dalem nyelo dunya. Kala ngendika sinten Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ya aliyu iya kawediya sira wa uliyatal mautilan ing pira-pira wong kang lali mati layat kuruna ora tau eling sapa uliyatal maut illa angin dunyahum ing urusan dunyae uliyatal maut faqala nuli tanglet sinten Sayyidina Ali bin Abi Thalib wama iku napa hum utawi uliyatul maut ya Nabi Allah ya Nabi Allah kala ngendika sinten Nabi Muhammad al aghniya iku pira-pira wong kang sugih wa ashabu dunya lan pira-pira wong kang anduweni dunya alladzina iya aghniya ashabu dunya taro kang ningali sira hum ing alladzina mukbilina ing pira-pira wong kang padha madhep ala jam'iha ing atase ngumpulaken dunya ka ikbalil walidah kaya oleh madhepe wong tua wedok ala waladia ing atasi anake walida wa ulaika uta mungkon-mungkon alladzina hum ya ulaik al khosirun iku pira-pira wong kang rugi. Yan ini kitab yang saya baca dan yang akan saya terangkan melanjutkan kemarin. Jadi untuk sementara waktu nasoil ibadnya kita tunda dulu karena saya ingin mengatamkan kitab ini. Ya, setiap pertemuan saya baca setengah kaca ya. Ini kurang 3 lembar lagi hatam. Berarti butuh 2 bulan lagi insya Allah hatam. Ya kalau sudah hatam diselamati. Nah, ini diantara pesannya Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali, kepada menantunya Kanjeng Nabi yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nabi itu punya menantu, anak pertamanya Sayyid Qasim, laki-laki, terus anak kedua Siti Zainab, anak ketiga sama anak keempat Siti Ruqayyah sama Ummi Kulsum dinikahi Sayyidina Utsman bin Affan. Sesudah wafatnya kakak baru beliau nikahi adiknya. Terus anak yang kelima ini laki-laki, Abdullah yang dijuluki Thayyib Thohir, Sayyid Abdullah Thayyib Thohir. Kemudian yang keenam baru Siti Fatimah Az-Zahra, putrinya Kanjeng Nabi yang terakhir. Semuanya terlahir dari rahim Siti Khadijah binti Khuwailid. Jadi bukan dari Siti Aisyah, bukan, dari Siti Khadijah. Dulu sempat diisukan atau digosip ya, Kanjeng Nabi itu anak cucunya terputus, nah mungkin punya anak lagi. Karena semua putra putri Nabi ditakdir meninggal dunia sebelum Rasulullah SAW. Termasuk yang terlahir dari budaknya bernama Mariatul Qibtiyah, yang kemudian dinamakan Sayyid Ibrahim. Dari Siti Khadijah ini nama orang. Yang 5 ini wafatnya sebelum Rasulullah SAW meninggal. Akhirnya banyak orang kafir Quraisy yang menggosip Kanjeng Nabi, Muhammad abtar, Muhammad putus keturunannya, Muhammad abtar, Muhammad putus keturunannya. Lalu dijawab dengan turunnya surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya aku memberikan kamu telaga kausar, telaga surga Muhammad. Fasholli, sholatlah Idul Adha, wanhar, dan sembelihlah kurban. Sesudah beliau nyembelih kurban, baru Siti Khadijah ini hamil Siti Fatimah Az-Zahra ini. Makanya kullu nasabi, kullu sababin wa nasabin yang qati'u yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi.
semua sebab dan semua nasab itu terputus di hari kiamat, kecuali yang ada hubungannya dengan aku tidak akan terputus. Ja'alallahu dzurriyyata kulil anbiya kulli nabiyyin fi sulbi wa ja'ala dzurriyyati fi sulbi Ali bin Abi Thalib. Allah menjadikan anak cucunya para nabi berada di tulang rusukku, sedang Allah jadikan anak cucuku berada di tulang rusuknya Ali bin Abi Thalib. Kayak gitu. Jadi tidak terputus. Semuanya yang bernasab selain Kanjeng Nabi itu rata-rata ya dikatakan bin atau nisbat nasab itu kepada bapak. Ma khala walada Fatimah, kecuali yang dari anak keturunan Fatimah Az-Zahra. Fa asobatum ana asobatum wa abuhum, akulah bapak mereka dan akulah anak ahli waris asobahnya, katanya Rasulullah SAW. Jadi semuanya itu, jadi tetap meskipun semua habaib atau semua para kiai wali songo itu tetap anak cucu Nabi meskipun dari jalur perempuan, yaitu Siti Fatimah Zahra. Karena apa? Ahli waris asobah itu semuanya nisbat ke bapak. Untuk Kanjeng Nabi, khusus anak keturunan Siti Fatimah Zahra, ini tetap nisbatnya kepada Kanjeng Nabi. Contohnya kayak Sunan Ampel bin Maulan Ibrahim Asmarokani bin Jamaluddin Abar Husain bin Ahmad Syarif Jalal bin Abdul Madkha bin Amir Abdul Malik Atmat Khan bin Alwi Al-Mulfaqih bin Muhammad Soebul Mirbad bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad Soebul Sawma'ah bin Alwi Ba'alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajirillah bin Isa Arumi bin Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Uraidi bin Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain As-Sibti wa bani Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah SAW. Nah, itu dari Sayyidina Husain. Habib-habib yang markanya Asyikab, yang markanya Al-Idrus, yang markanya Al-Habsi, semuanya jalur Sayyidina Husain. Yang markanya Al-Attos, semuanya jalur Sayyidina Husain. Sayyidina Husain nyambung ke Rasulullah lewat siapa? Lewat perempuan, yaitu Siti Fatimah Zahra. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menikah dengan Siti Fatimah Zahra, melahirkan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Muhsin, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummi Kulsum. Yang Ummi Kulsum ini dinikahi Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi Sayyidina Husain punya anak laki-laki. Pernikahan Sayyidina Husain dengan putrinya Raja Rustum Iran, kerajaan Persia dulu, rajanya masuk Islam, akhir besanan sama Sayyidina Ali. Putrinya Raja Rustum dinikahi Sayyidina Husain, lahirlah Imam Ali Zainal Abidin, kayak gitu. Sayyidina Hasan punya anak perempuan namanya Siti Fatimah juga, sama kayak nama ibunya. Jadi Siti Fatimah binti Hasan, Hasan bin Fatimah Az-Zahra. Sayyid Ali Zainal Abidin bin Husain, Husain bin Fatimah Zahra. Ali Zainal Abidin bin Husain nikah dengan Fatimah binti Hasan. Lahirlah Imam Muhammad Al-Bakir. Makanya kalau orang tibaan baca ya Rasulullah, mislu Zainil Abidina Ali wa ibnihil Bakir li ghairi wali, gitu. Imam Muhammad Al-Bakir menikah dengan cucunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Imam Muhammad Bakir bin Ali Zainal Abidin nikah dengan cucunya Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Siti Farwah. Muhammad Al-Bakir menikah dengan Siti Farwah binti Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mertuanya Rasulullah, dapat Siti Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Dulu namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Kemudian gara-gara beliau yang iman tentang kejadian Isra Mi'raj pertama kali, akhirnya dijuluki Abu Bakar As-Siddiq. Nama aslinya Abu Bakar itu Abdullah bin Abi Quhafah.
Itu itulah sahabat Nabi semuanya itu terjadi apa, ikatan nikah ya, saling besan mebesan ya, saling menikahkan anak. Lucunya kalau orang Syiah itu ya, orang Syiah itu terlalu mendewakan imam 12-nya, diantaranya Imam Ja'far Shadiq. Pernikahan Muhammad Al-Baqir, Imam Muhammad Al-Baqir dengan Siti Farwa cucunya Abu Bakar As-Siddiq tadi, lahir Imam Ja'far Shadiq. Ini termasuk yang diimamkan oleh orang Syiah. Sementara orang Syiah benci Abu Bakar As-Siddiqnya, padahal mbahnya. Ini kan aneh, cucunya dicintai, kakeknya dibenci, kan aneh. Itu orang yang tidak ngerti sejarah, karena rata-rata orang itu lihat nasab dari jalur bapak, tidak lihat dari jalur ibunya. Keterangan ini ada di kitab Mu'jamul Latif, ada di kitab Al-Yaqutun Nafis, ada keterangan tentang yang saya sampaikan ini. Dan juga ada di keterangan di kitab Syarhul Ainiyah karya Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi, menerangkan tentang nasab ini, sejarah ini. Di semuanya itu turunannya ini Imam Ja'far Shadiq. Wal imami shadiqil hafili wa aliyidil ulal yakini. Kita lanjut ini. Ini sebelum saya melanjutkan tentang diantara pesannya Kanjeng Nabi kepada menantu, di samping menantu juga masih sepupu, karena Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Berarti kan masih masih sepupu. Siti Fatimah nikah dengan Sayyidina Ali, berarti nikah dengan pamannya sendiri. Nah, ya, paman misan, bahasa Jawanya paman misan, paman misanan. Ini Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdi Manaf. Abdi Manaf ini punya istri 2. Dari istri pertamanya melahirkan 3 orang. Yang 1 dan 2 ini kembar, namanya Hashim sama Abdus Syams. Ini kembar. Terus punya adik, 2 orang punya adik, Hashim, Abdus Syams ini kembar. Punya adik namanya Muttalib. Muttalib bin Abdi Manaf. Hashim bin Abdi Manaf, Abdus Syams bin Abdi Manaf. Tapi Abdus Syams sama Hashim ini saudara kembar. Terus dari istri keduanya lahir namanya Naufal bin Abdi Manaf. Di era pertama kali Kanjeng Nabi ngaku dadi Nabi, yang sangat menghalang-halangi dan sangat membenci Rasulullah SAW dari jalur keturunan Abdus Syams sama Naufal. Sedang yang dari jalur Hashim sama Muttalib ini sangat membela dakwah Nabi. Jadi sini orang-orang dakwah itu rata-rata dicoba atau diuji keluarganya sendiri, kadang tidak percaya. Nah, meskipun yang kayak Hamid Pasuruan itu, Hamid dulu kan yang tidak percaya ya saudara-saudaranya sendiri lah. Awal-awalnya, sekarang percaya semua kalau wali. Ini diuji sama Allah. Yang jelas jadi orang kayak beliau yang jadi wali, apalagi yang jadi nabi itu, mungkin hidup di dunia ya jarang bahagia, seringan susahnya. Makanya kemudian kita dikenalkan oleh para ulama. Tanpa ada ulama kita tidak akan ngerti pesannya Kanjeng Nabi. Kalau kitab ini tidak ditulis oleh tangannya orang alim, kita tidak akan ngerti Kanjeng Nabi pernah pesan apa saja kepada kita. Untung ditulis ya. Nabi pernah dakwah, kan ditulis dari kitab. Jadi meskipun kita tidak nututi Kanjeng Nabi, kita ngerti dawuhnya. Sekarang kita baca kitab kan mempelajari dawuh-dawuhnya. Kun basyasan fa innallaha yuhibbul basyasin. Jadilah dirimu orang yang murah senyum, karena Allah sangat senang kepada orang yang murah senyum. Wa yubghidul abusal karihal wajhi. Allah sangat benci orang yang cemberut, orang yang wajahnya jelek, selalu muram durjana. Kadang orang itu orang yang ganteng, tapi karena jarang mesem, orang benci semua meskipun ganteng. Orangnya cantik, tapi ya judes, itu rata-rata benci. Tapi orangnya
yang ganteng nggak ganteng, Yudi lah gitu ya. Tapi dia murah senyum, orang senang semua lihat ya. Itu tanda-tanda orang yang dicintai Allah. Wajahnya basam, wajahnya yang senyum, bukan sememesem, bukan. Wajahnya menyenangkan hati orang yang memandang. Nanti tidak melengeri, tidak boseni. Disitulah Kanjeng Nabi seperti itu orangnya. Tapi jarang cemberut, tidak pernah cemberut. Jadi wajahnya sudah menyenangkan. Itu namanya basyas. Basyasin. Maka di antara tanda-tanda orang punya derajat itu man alladzina idza ru'u dzukirallah. Orang-orang yang di saat kita pandang wajahnya dapat menggetarkan hati kita, tiba-tiba ingat Allah. Tanda-tandanya orang punya derajat, setiap kita sumpah galau, tiba-tiba lihat fotonya orang itu atau videonya orang itu, atau lihat ketemu langsung orangnya, tiba-tiba hati kita adem, enak. Itu berarti di antara derajat kewalian ada di dalam diri orang itu. Nur Muhammadnya penuh di dalam diri orang itu. Tanda-tanda orang ini wali apa bukan? Kalau wali yang masyhur, bukan wali yang mastur ya. Ketika mereka kita pandang, tiba-tiba memotivasi sendiri kepada hati kita tanpa beliau ceramah loh. Dengan melihat wajahnya langsung, yang orang kafir ingin masuk Islam, yang ahli maksiat ingin tobat, ingat dosa-dosanya. Setiap ketemu orang ini, lihat wajahnya Habib ini, Kiai ini, tiba-tiba hati saya ingat dosa-dosa saya yang masa lalu. Itu berarti orang yang punya derajat. Karena apa? Kepribadiannya sudah memotivasi tanpa perlu diceramahi. Sebelum dawuh sudah seolah-olah sudah memarahi kita. Seolah-olah kita ketemu Allah langsung. Padahal ketemu makhluk atau kekasih Allah yang punya derajat tinggi. Itu tanda-tanda. Makanya di akhir surat Al-Fatih itu ada ayat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'u asyidda'u 'alal kufar ruhama bainahum tarawum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathalum fit taurati wa mathalum fil injil kazar'in akhraja syad'ahu fa'azaru fastaghlada fastawala suqi yu'jibuz zurra liyaghidha bimul kufar wa adallahu alladziina amanu wa 'amilus sholihati minhum maghfiratu wa ajran 'azima. Al-ayah. Nabi Muhammad SAW dan orang-orang beriman yang sering ketemu dengan Rasulullah SAW, mereka semua mempunyai atribut simahum fi wujuhim, atribut tanda-tandanya ada di wajahnya. Di wajahnya itu berseri-seri. Karena apa? Karena mereka ahli ruk'an sujadan, ahli ruku', ahli sujud kepada Allah. Di dalam ayat lain Allah menerangkan alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah Tuhan yang melihat kalian berdiri di saat ibadah. Allah juga melihat bolak-baliknya Nur Muhammad berada di wajahnya orang yang bersujud kepada Allah. Rata-rata orang yang sering sujud itu wajahnya berseri-seri, penuh dengan Nur Muhammad. Wa taqallubaka fis sajidin. Orang tidak pernah sujud sama sekali kelihatan atau jarang. Sholatnya mingguan semisal mingguan, kayak orang Kristen ibadahnya mingguan. Itu biasanya wajahnya surem, jarang wudhu aja kelihatan. Kanjeng Nabi dan para ulama yang punya derajat itu wajahnya berseri-seri. Karena ahli wudhu, karena ahli sujud kepada Allah. Orang yang sering sujud berarti dia penuh dengan Nur Muhammad. Sebagaimana janji Allah di Al-Quran, wa taqallubaka fis sajidin. Makanya dulu ada sahabat namanya Rabi'ah As-Salmi. Rabi'ah As-Salmi ini termasuk khaddamnya Kanjeng Nabi. Bahasa sekarangnya kan kiai punya khaddam, punya pelayan, tukang nyucikan pakaian, tukang nyapui rumahnya, bersihin rumahnya, tukang mijet, itu kan khaddam. Jadi pesuruhnya. Dulu Kanjeng Nabi punya namanya sahabat Rabi'ah As-Salmi. Ini sering biasanya ditugaskan oleh Kanjeng Nabi bagian menyediakan air wudhu. Kanjeng Nabi kalau mau wudhu sudah disediakan sama namanya Rabi'ah As-Salmi radhiyallahu anhu. Jadi Kanjeng Nabi wudhu disediakan airnya. Suatu saat Nabi tanya kepada Rabi'ah As-Salmi, Salni,
Kamu mau minta apa? Mau minta apa? Saya karena sudah hutang budi kepada kamu. Saya ingin balas budi. Kamu mau minta apa? Akhirnya diam sejenak, sahabat Rabi'ah Salmi mikir, kalau saya minta makanan, makanan akan masuk perut dan jadi kotoran. Kalau saya minta upah uang, uang itu akan habis dan sirna. Tidak saya bawa ke kuburan, ke akhirat. Akhirnya Rabi'ah Salmi ini, saya minta gini aja, as'aluka murafataqaka fil jannah. Nabi yang saya minta kepada jenengan, saya pingin jadi temannya jenengan kelak di surga. Saya pingin berkumpul dengan jenengan di surganya Allah ya Rasulullah. Ayo Kanjeng Nabi sebelum menjawab, diajari siapa kamu minta seperti itu? Ini yang bikin saya repot ini. Karena permintaan kamu pingin kumpul saya di surga. Mau bantu saya katanya Rasulullah. Gimana Kanjeng Nabi? Fa'ini alaika bikasrati sujud. Tolonglah aku. Kalau kamu pingin kumpul denganku jadi sahabatku di surga, bukan hanya di dunia, bantu aku ya dengan memperbanyak sujudmu kepada Allah. Kalau kamu sering sujud kepada Allah, saya bisa membela nanti, ada bukti. Ini sering sujud ya Allah, jadikan temanku di surga. Ada pembelaan. Kalau kamu tidak punya, tidak pernah sujud kepada Allah, saya tidak ada yang saya andalkan. Mau membela kamu masukkan ke surganya Allah. Itu tolong saya. Kalau kamu pingin seperti itu, bantu saya. Peringankan beban saya, katanya Rasulullah SAW. Dengan memperbanyak sujudmu kepada Allah. Itu yang saya minta. Akhirnya tidak minta upah di dunia, Rabi'ah Salmi. Minta upah itu guys. Upah surga langsung. Yuk buruan bahasanya. Nggak usah lama-lama ngajinya, kasihan Gus Pren ya. Ini saya baca, kita ambil kesimpulannya. Rasul ibadah asumtu. Pokoknya semua ibadah adalah diamnya mulut. Ila min dzikrillah, kecuali karena zikir kepada Allah atau karena nerangkan ilmu yang sekiranya bermanfaat. Makanya orang menapaki derajat abdal wali abdalu, diantara tirakatnya adalah dawamu sumti, lamanya terdiam kecuali dalam urusan zikir kepada Allah. Kalau sudah waktunya zikir, mulutnya ngebi. Kalau urusan nerangkan ilmu baru ngomong. Kalau sekiranya tidak perlu, tidak ada yang diomongkan. Itu memang susah, tapi harus latihan. Sesering mungkin apa yang keluar dari mulut kita, usahakan yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau tidak bisa memberikan kemanfaatan untuk orang lain, ya paling tidak bermanfaat untuk diri sendiri. Mulutnya dipakai baca Al-Quran, pakai baca sholawat, baca istighfar, dan seterusnya. Zikir itu memang latihannya dari mulut dulu. Dengan memperbanyak zikir lidah, suatu saat kalau sudah istiqomah, maka kita memperbanyak zikir hati. Ketika sudah latihan zikir hati, belajar memfokuskan, membarengkan mulut dengan hati. Ketika sudah mulut sama hati bareng, berupaya, katanya guru saya, zikirkan semua organ tubuhmu mulai ujung rambut sampai kaki, gerakkan zikir kepada Allah. Jangan merasa mulut dan hatimu saja. Kayak baca contohnya, la ilaha illallah. Ini gerakkan seluruh tubuh kita seolah-olah semuanya. Bulu kuduk, bulu roma, kulit, otot, darah kita berzikir kepada Allah. Bukan hanya hati dan lidah. Ambil merem, la ilaha illallah, la ilaha. Makanya habis zikir itu tarik nafas dari hidung, baru tertahan sekuat mungkin ya, baru dikeluarkan dari mulut. Menghirup dari hidung, dikeluarkan dari mulut. Menghirup ini berarti nyedot semua cahaya zikir yang sudah kita baca, dimasukkan ke seluruh organ tubuh, ditahan biar tersebar ke seluruh tubuh kita. Baru dikeluarkan dari mulut, ini mengeluarkan kotoran dosa, kotoran hati, kotoran sombong, kotoran racun-racun setan, kotoran suudzon, dan seterusnya. Gitu caranya. Sehabis zikiran apa saja, habis baca sholawat, habis baca Quran, itu sedot dari hidung dulu. Baru tahan sekuat mungkin, kalau sudah tidak kuat keluarkan dari mulut. Hidung nyedot, mulut mengeluarkan. Hidung nyedot ilmu, nyedot cahaya,
Mulut mengeluarkan penyakit, kotoran-kotoran dosa. Itu maksudnya. Kalau bisa dilakukan minimal 3 kali. 3 kali, 5 kali, 7 kali. Yang bagus 7 kali. Sehabis pikiran apa saja. Biar apa? Cahaya pikiran kita tersebar ke seluruh tubuh kita, dohir batin, panca indera dohir sama panca indera batin kita. Semakin full cahaya itu, semakin ya hati kita ini ya firasatnya tajam, indera batinnya fungsi. Kasratun naum tumitul qalba wa tudhibul baha. Orang banyak tidur dapat membuat hati mati dan dapat menghilangkan cahaya wajah. Orang yang tidurnya terlalu banyak itu hatinya gelap dan menghilangkan cahaya wajah. Cahaya wajahnya berkurang. Orang banyak tidur. Imam Ghazali di Ihya maksimal orang tidur 8 jam. Karena apa? Orang yang banyak tidur tidak panjang umur, cepat tua. Orang yang banyak tidur. Karena apa? Kalau dihitung guys, tidurnya semisal ya 14 jam, bangunnya 10 jam, lebih banyak matinya sama apa hidupnya? Banyak matinya. Di total seumur hidup umurnya berapa tahun? Setiap hari tidurnya 14 jam, bangunnya 10 jam. Berarti total hidupnya di dunia lebih sedikit dari matinya. Lebih lama mati di dunia daripada hidup. Itu maksudnya mematikan hati, mengurangi cahaya wajah. Wa kasratu dzunub tumitul qalba wa turithun nadam. Memperbanyak dosa itu dapat mematikan hati dan mewarisi penyesalan mendalam. Man an'amallah alaih fasyakara wa batala fasabara wa sa'a fastaghfara dakhalal jannah min ayyi babin sa'a. Barang siapa yang diberi kenikmatan oleh Allah lalu dia syukuri, atau dia diberi bala musibah oleh Allah, diberi ujian, terus dia bersabar, dia habis maksiat kemudian dia bertobat, baca istighfar, maka pasti dipersilakan masuk surga lewat pintu mana saja. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa sebejat apapun diri kita, seterjerumus apapun dalam jurang maksiat, jangan sampai lupa istighfar. Meskipun istighfar dalam 1 hari 70 kali, tobatnya 70 kali dalam 70 kali maksiat. Jangan putus asa. May ya'mal su'an yujza bih. Orang yang beramal jelek pasti dapat balasan dari kejelekannya. Tapi kalau sudah bertobat, ya tidak jadi ditulis dosa. Kita mau punya rencana mau beribadah, terus urung, tidak jadi ibadah, ditulis pahala 1. Kita punya maksud niatan ingin beribadah, setelah itu jadi beneran ibadah, maka ditulis 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa Allah sendiri yang nanggung. Orang yang punya rencana mau maksiat, terus tidak jadi bermaksiat, ini ditulis 1 pahala. Orang yang punya rencana maksiat, terus jadi maksiat beneran, ini ditulis 1 dosa. Makanya jangan putus asa. 1 maksiat hapus dengan 1 kebaikan. Karena 1 kebaikan balasannya 10 sampai berlipat-lipat sampai 700. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Semua amal baik dapat melebur amal jelek. Jadi jangan putus asa. Kalau gali lubang tutup lubang. Maksiat ibadah, cahaya hatinya tidak tambah-tambah. Karena hati itu ya cermin, kayak cermin. Sampean tahu cermin ya. Kita berkaca, bercermin. Semisal kita tiup cermin itu, nampak terang wajah kita apa enggak? Gitu. Agak buram kan cerminnya. Lalu kita tiup lagi yang kedua, tambah buram wajah kita di cermin itu. Ditiup lagi yang ketiga kalinya. Itu lambang orang berdosa sama beribadah. Kalau kita beribadah maka semakin mengkilap hati kita, cahaya hati kita semakin terang. Tapi setelah ibadah kita maksiat, buram. Ibadah lagi, terang lagi. Ibadah lagi, terang lagi. Maksiat lagi, buram lagi tuh.
Tapi kalau dikalkulasi lebih banyak maksiatnya daripada ibadahnya, dia lebih banyak buremnya daripada cahayanya. Tapi kalau dikalkulasi lebih banyak ibadahnya daripada maksiatnya, maka lebih terang nurnya daripada kegelapannya. Seperti itu, lambang mir'at. Hati itu, maka Imam Ghazali menerangkan ini dari tafsiran ayat Quran, bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Telah menutupi hati semua maksiat, semua dosa yang dilakukan oleh manusia. Maksiat satu kali langsung ada bintik hitamnya, makanya segera dihapus. Sama seperti orang habis ngerokok ya. Lalu ininya apa itu? Udis, bahasanya apa? Bahasa Indonesianya udis. Buntung rokoknya ditaruh di asbak. Rokokan lagi ditaruh di asbak. Rokokan lagi, buntungnya ditaruh di asbak. Lama-lama asbaknya enggak full, enggak ada tempat lagi. Kalau tidak segera dibuang. Orang dosa pun seperti itu. Kalau tidak segera diistighfari, tidak segera ditobati, tidak segera dilebur dengan sodako, dengan puasa, dengan amal-amal baik, baca Al-Quran dan seterusnya, ya full kotorannya. Hanya pesannya Yai Hasani Sidokiri itu, mengapa habis sholat itu orang itu kok diajari baca istighfar? Karena semua masalah hidupnya, semua kesusahan yang dihadapi oleh orang yang diberi musibah oleh Allah, itu gara-gara dosanya sendiri. Karena ketika Allah itu sayang kepada hambanya yang ahli maksiat itu, pasti Allah kasih bala. Idza ahabballahu bi 'abdihi ibtalahu, may yuridillah bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki baik, pasti dikasih musibah, pasti dikasih ujian. Musibah yang ada gara-gara dosanya sendiri. Sampean tiba-tiba sumpah galau, itu berarti sampean ada dosa yang masih belum diampuni sama Allah. Allah masih sayang kepada kita. Untuk melebur dosa itu Allah kasih musibah, dites kesabarannya, uji nyali. Makanya segera diistighfari, segera dilunturkan dengan sodako dan seterusnya, biar cepat selesai musibahnya, cepat terangkat. Oh, seandainya punya dosanya nggak mungkin sakit. Nggak mungkin dapat musibah. Kan tanda-tanda sayangnya Allah kepada hamba itu pasti kasih bala. Sama kayak gini, sampean punya anak, anaknya ada yang taat, ada yang bandel. Terus kita marah kepada anak yang tidak taat ini, yang tidak ahli sholat, tidak ahli puasa Ramadan. Orang tua marah ke anaknya. Marahnya orang tua ke anak ini, apakah orang tua benci? Orang tua marah ke anaknya yang tidak sholat fardu, yang tidak puasa Ramadan. Orang tua seperti ini marah ini, apakah benci? Kan berarti sayang. Takut anaknya jadi orang tidak benar. Allah pun demikian. Takut nanti umatnya Rasulullah SAW di kuburan membawa dosa. Mumpung belum mati dikasih musibah, dikasih bala. Biar ketika mati nanti tidak bawa dosa, hanya bawa pahala. Teguran Allah kepada hamba, teguran orang tua kepada anak, ini bukan berarti lambang bencinya Allah, bukan. Malah itu dibalik itu ada lambang kasih sayang yang terselubung di dalamnya. Orang tua marah ke anak bukan berarti orang tua benci, tapi malah dibalik itu karena sayang ke anak. Takut anaknya masuk neraka besok, takut anaknya jadi orang yang tersesat. Seperti itu lambang gampangnya gitu. Jadi makanya jangan gampang nyalakan orang. Jadi tidak usah peduli pertengkaran di YouTube antara Gus ini dengan Habib ini, dengan Kiai ini dengan Kiai, tidak usah peduli. Penting kita jalani hidup apa adanya. Wong kita sendiri ibadah kita belum tentu diterima sama Allah. Ngapain ngurusin orang? Ibadahnya sering bolong, bekal akhiratnya masih kurang, maksiatnya bertambah. Sangu kita masih dikit. Ini ada lagi. Kenapa kok orang baca maulid itu kok ada doa Rabbi faghfirli dzunubi, ya Allah bi barakatil hadi Muhammad, ya Allah ampuni dosaku sebab Nabi Muhammad. Karena ketika Allah itu janji di Al-Qur'an, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Aku tidak akan menyiksa, aku tidak akan mengazab, aku tidak akan ngasih balak kepada manusia kalau di antara manusia itu ada kamu di situ Muhammad. Ini janjinya Allah di Al-Qur'an. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun.
Allah tidak akan menyiksa sebuah kaum, tidak akan mengazab kaum itu, tidak akan ngasih musibah kaum itu ketika kaum itu sama-sama baca istighfar kepada Allah. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Itu janjinya Allah di Al-Qur'an. Barangkali Kanjeng Nabi kalau Maulid hadir, kalau kita baca istighfar, istighfar kita cepat keterima. Allah tidak akan ngasih balak kepada manusia. Kalau di antara manusia yang mau dikasih balak itu ada Rasulullah, sungkan balaknya. Balaknya yang sungkan kepada Kanjeng Nabi. Di ayat lain diterangkan, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahim. Kalau ada umat Nabi Muhammad SAW habis maksiat, habis melanggar perintah atau menerjang larangan Allah, lalu dia sowan kepada Kanjeng Nabi, baik Nabi masih hidup maupun Nabi sudah meninggal dunia, kita ziarah ke makamnya Rasulullah, atau ketika kita baca maulid Rasulullah yang Allah hadirkan, setelah berada di hadapan Rasulullah, intinya fastaghfirullah, lalu hamba tersebut yang ahli maksiat istighfar kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan istighfarnya dibantu oleh Rasulullah, lawajadullaha tawwabar rahima, maka Allah pasti nerima taubatnya orang tersebut dan sayang kepada orang tersebut. Itu janjinya Allah di Al-Quran. Nah, mungkin bohong. Makanya orang baca maulid selalu ada istighfarnya. Itu tujuannya. Ya, perlu. Kalau kita tidak bisa menghadirkan Rasulullah ke sini, setiap kita zikir, setiap kita baca salawat, kita yang sowan ke sana. Makanya doa maulid tiba itu Umarzukna ziyarata qabrika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ziyaraka baitikal muharram. Ya Allah, berilah saya rizki agar sering ziarah ke makam nabimu, agar sering ziarah ke Ka'bahmu. Kalau Allah yang ngasih rizki, punya uang tidak punya uang, meskipun jualannya tidak masuk akal, jualan cilok atau jualan mainan, kalau sudah saatnya kita memang niatan kerjanya untuk itu ya, nyelengi, nabung-nabung, lama-lama pasti nyampe biayanya, biaya umroh, biaya haji, karena niatan kerjanya untuk itu. Tapi ya belajar, ya apa sekiranya Rasulullah bisa hadir setiap kita sholat, karena setiap kita tahiyat pasti salam kepada Kanjeng Nabi, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah, assalamu alaika, keselamatan untukmu wahai Nabi, warahmatullahi wabarakatuh, dan kasih sayang Allah dan barokah Allah semoga untukmu. Bilang emu berarti orangnya di dekat kita, bukan di Madinah. Kalau bilang dia, mereka, berarti orangnya agak jauh kan. Beliau, bilang beliau. Tapi kalau sudah anta syamsun, anta badrun, engkau ibaratkan matahari, engkau ibaratkan bulan purnama, assalamu alaika, keselamatan untukmu. Emu berarti orangnya di depan kita. Setiap sholat kita diingatkan oleh Allah agar sesering mungkin ingat Rasulullah SAW, bukan hanya ingat Allah. Buktinya setiap tahiyat kita diajari salam kepada Kanjeng Nabi. Sesering mungkin kita bisa menghadirkan mukhotob istihdoriyah ini, maka kita akan sering sowan kepada Kanjeng Nabi meskipun belum sampai ke Madinah, tapi setiap kita sholat Kanjeng Nabi hadir di depan kita. Makanya kalau bisa di tempat sholat itu dikasih foto gambar makamnya Rasulullah SAW, biar apa, setiap sholat, setiap salam kita ingat siapa orang yang kita salami. Tuh, jadi kalau bisa di musola rumah-rumah kita itu ya, beli foto gambar makamnya Rasulullah, taruh di depan pas lurus dengan tempat duduk kita setiap kita tahiyat. Biar apa tujuannya? Kalau salam biar ingat Kanjeng Nabi, ngerti siapa orang yang saya salami. Tuh, kayak seperti itu kan, biar ingat terus. Kalau kita sering ingat Rasulullah, lama-lama sering dimimpi, lama-lama ya, kalau sudah waktunya Kanjeng Nabi menghadirkan kita, kita pasti tiba-tiba dikasih rezeki gede, tiba-tiba wis bisa dibuat daftar umroh, haji. Kita lanjut, jangan lama-lama ya. Bilangnya jangan lama-lama kok nambah ya Bang. Dengan aksi itu sudah 40 menit ya. Saya baca saja.
Ya Ali la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Wahai Ali, jangan terlalu bahagia hidup di dunia karena Allah tidak suka kepada orang yang terlalu bahagia. Wa alaika bil husni, kalau bisa kamu sering susah. Fa innahu yuhibbu kulla hazinin, karena Allah senang kepada orang yang galau. Karena doa kita ketika galau dengan doa kita ketika bahagia itu kan beda. Gampangnya gini, gampangnya. Istighfarnya orang sakit dengan istighfarnya orang sehat itu sungguhan yang mana? Orang sehat nyebut Allah, astagfirullah, itu biasanya enteng. Tapi kalau orang sakit atau orang yang sangat susah nyebut Allah itu beneran antep. Allah sambil merem mikirin masalah hidupnya. Allah, kok aki musibah pangeran. Makanya Allah senang kepada orang Islam yang galau, senang. Karena apa? Orang kalau galau ibadahnya khusyuk. Sampai nangis keluar air mata tidak sengaja. Oke, utangnya pangeran. Ditolak arek wedok, njaluk anake wong tidak diterima. Biasanya gitu. Beneran, jadi istighfarnya nyebut Allahnya tulus, ikhlas kalau orang sakit atau orang susah itu galau. Tapi kalau orang sehat, orang bahagia, itu enteng. Kayak tidak punya dosa. Itu maksudnya kata-kata ini. Ini senada dengan firman Allah di Al-Quran. Falyadhaku qalilan wal yabku katsira, itu maksudnya. Makanya katanya Roma, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu maksudnya itu ngambil dari Al-Quran dan hadis ini. Karena orang sakit, orang galau itu pasti ya akan menjumpai kebahagiaan di balik layar. Lan tagliba la yaglibu usrun yusra ini. Rasulullah SAW bersabda, satu kesusahan hidup tidak dapat mengalahkan dua kebahagiaan. Makanya di surat Al-Nasr, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ketika menyebutkan usri, keruwetan hidup, Allah kasih al. Ketika menyebutkan kebahagiaan yusron, selalu tanwin tanpa al. Apa hikmahnya? Kalau ada dua lafadz diulangi dua kali dalam kaidah bahasa Arab, ketika lafadz pertama itu ada alnya, maka lafadz kedua adalah lafadz pertama. Satu arti, satu pengertian. Tapi kalau ada dua lafadz disebutkan bareng di dalam bahasa Arab dan tanpa dikasih al, tapi dikasih tanwin, maka lafadz pertama bukanlah lafadz kedua. Usri yang pertama adalah usri yang kedua. Yusron yang pertama bukanlah yusron yang kedua. Jadi lebih banyak bahagia daripada kesusahannya. Karena kebahagiaan orang itu bukan hanya di dunia tapi di akhirat nanti. Nah gitu. Jadi usrun tetap dihitung satu. Itu hikmahnya. Ma min yaumin jadid illa wa yaqul ya ibna adam ana yaumun jadid wa ala malika syahid fandur madza taf'al. Setiap hari baru yang kita lalui, sekarang malam Ahad, besok malam Senin, setiap ganti baru hari itu ngomong kepada manusia, tapi manusia yang diomong itu enggak ngerti. Aslinya hari itu ngomong. Kayak sekarang hari Ahad ya. Ngomong kepada kita aslinya. Setiap dengar adzan maghrib malam Ahad. Hari Ahad bilang, ya ibna adam, wahai manusia, anak cucu Nabi Adam. Ana yaumun jadid, aku hari baru untuk kamu hidup di dunia. Wa ala malika syahid, dan aku bersaksi, aku selalu melihat amal perbuatanmu selama hari Ahad ini. Aku yang bersaksi kepada Allah. Besok Senin ya Senin yang ngomong. Kalau besoknya lagi Selasa yang ngomong seperti itu. Aku adalah makhluk Allah yang menyaksikan amal perbuatmu. Apakah kamu ibadah, apakah kamu maksiat, saya yang lebih tahu karena aku yang jadi saksi. Fandur madza taf'al, apa saja yang kau lakukan di hari-hariku ini. Tuh, semua hari ngomong gitu. Terakhir cacian dunia, Nabi pesan kepada Sayyidina Ali, iyyaka wa uliyatal maut, jauhilah wahai Ali orang-orang yang lupa kematian. La yadhkurun illa dunyaum, mereka tidak pernah ingat mati kecuali yang diingat adalah urusan dunianya, urusan bisnisnya, urusan ibadahnya. Wa ma hum ya nabi Allah, siapa mereka nabi, katanya Sayyidina Ali. Al-aghniya wa ashabud dunya,
yaitu mereka adalah orang-orang kaya-kaya, konglomerat, para pembisnis, pecinta dunia, alladzina tarohum mukbilin ala jam'iyah, mereka yang cita-cita hidupnya setiap hari hanya kepikiran urusan mengumpulkan dunia tuh, tidak pernah mikiri urusan akhirat, mikiri ibadah. Sampai waktunya sholat lupa, waktunya puasa Ramadan lupa, sibuk mengumpulkan dunia. Mereka lah uliyatal maut, orang yang selalu lupa kematian, orang yang sibuk urusan dunia. Jadi tetap kita itu wajib kerja tetap. Wabtaghi fima atakallaha darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tetap kita cari bekal akhirat kita. Tapi jangan lupa bagian dari dunia kita. Waktunya kerja ya kerja. Kerja itu kalau diniati ibadah ya jadi ibadah. Kalau niatannya untuk menafkahi istri, niatannya untuk membantu fakir miskin, niatannya untuk bekal nikah, kan kerjanya jadi ibadah. Oh, nikah itu ibadah. Makanya jangan lupa kerja. Tapi jangan sampai sesibuk apapun kita kerja itu hati kita lupa zikir kepada Allah, lupa kepada siapa yang ngasih rizki kita, siapa yang mendatangkan pelanggan untuk kita, siapa yang ngasih keberkahan rizki untuk kita. Itu jangan sampai lupa. Makanya para wali katanya guru saya itu, sebelum makan saja ya diingat dulu siapa yang ngasih nasi saya 1 talam. Akhirnya doa, ya Allah, barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sadar siapa yang mengenyangkan perut kita, siapa yang mendatangkan nasi ini di hadapan saya. Ini perjuangan tangan orang banyak, 1 piring ini, 1 butir nasi ini kita saja tidak pernah menciptakan. Makanya diantara yurisul fakro, kalau kita menyepelekan butir-butir yang jatuh, 1 upo jatuh kemudian kita buang, itu enggak seret rezeki. Jangan sampai diremehkan. Hargai rizki Allah yang kecil, maka akan mendatangkan rizki yang besar. Meskipun satu butir nasi yang jatuh itu dimakan, jangan sampai dibuang. Kalau memang kotor dicuci dulu, kalau memang takut pitanus. Seperti itu. Jadi dihargai, karena di zaman sekarang kita gampang cari nasi. Zaman Pak Karno orang jarang yang makan nasi, makan singkong. Karena apa? Berasnya, petani berasnya tukar senjata. Zaman-zaman perang, PKI, bagi zaman-zaman kayak Jepang, Belanda, susah makan nasi. Kalau orang-orang dulu itu nangis kalau ada nasi-nasi dibuang. Menghargai rizki Allah. Meskipun yang bukan nasi, contohnya rokok. Kita ketika banyak rokok yang menyepelekan sisa-sisa rokok, tinggal separuh batang kadangnya dibuang. Suatu saat kamu tidak punya rokok sama sekali, buting-buting rokok yang setengah, seperempat itu laku. Ini ya. Jadi jangan meremehkan rizki Allah sekecil apapun. Hargai rizki itu sampai selesai, sampai tuntas, baru ngisap yang masih banyak gitu. Dalam segala hal seperti itu. Kalau ingin jadi orang kaya, rizkinya barokah. Hargai rizki yang kecil biar mendatangkan rizki yang gede. Kita lanjut yang terakhir. Mereka yang bercita-citanya selalu kepikiran dunia, sama seperti iqbalil walida ala waladiya wa ulaika humul khosirun ghadan. Sama seperti perhatiannya orang tua perempuan selalu kepikiran anaknya. Orang tua perempuan itu lebih sangat empati terhadap anaknya daripada orang tua laki-laki. Karena dia yang membawa sebelum lahir sampai lahir. Lebih sangat perhatian. Kalau anak, kenapa anak kok dituntut khidmah, birrul walidain, sedang orang tua tidak dituntut birrul walidain? Karena apa? Karakter empati, kepikiran, perhatian atau sayang itu Allah kasih kepada hati orang tua. Bapak ibu itu pasti mikiri anaknya, sayang anaknya. Sementara anak ketika dia lagi keluar di jalan, dia makan enak, jarang anak itu kepikiran orang tua saya ini apakah makan enak sama seperti saya. Yang di rumah orang tua kepikiran anaknya yang keluar, kemana anak saya, takut salah pergaulan, kok enggak pulang-pulang ya, pasti kepikiran. Tapi kalau seandainya orang tua kita yang keluar ya,
keluar rumah, lalu kita di dalam rumah, paling tidak mikiri orang tua. Karena apa? Tabiat asli orang tua itu syafaqah dan sayang kepada anak. Sedang tabiat anak aslinya membangkang kepada orang tua, tidak taat kepada orang tua. Oleh karena itu syariat mewajibkan anak berbakti kepada orang tua. Tapi Allah tidak mewajibkan orang tua berbakti pada anak, karena sudah jadi tabiat otomatis. Itu kesimpulannya. Kenapa orang tua tidak wajib birrul berbakti kepada anak? Karena sudah ada pengabdian sendiri di dalam hati tanpa disyariati sama Allah. Tapi kalau anak tidak diperintah ngabdi kepada orang tua, dia tidak akan ngabdi karena sifat aslinya anak itu tidak taat, membangkang. Jadi diwajibkan birrul walidain. Semua ayat Quran itu keterangannya birrul walidain, anak berbakti kepada orang tua. Kayak itu, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Luqman Al-Hakim itu bilang kepadanya, wahai anakku, ketika kedua orang tuamu memaksa dirimu menyekutukan Allah, maka kamu tidak wajib taat kepada orang tua. Ketika kedua orang tuamu memerintah sesuatu yang tidak cocok dengan ilmu syariatmu, contohnya memerintah maksiat, memerintah melanggar perintah Allah, atau memerintah agar menerjang larangan Allah, itu kita selaku anak tidak wajib taat. Tidak wajib taatnya kita kepada orang tua bukan berarti durhaka. Kalau kita taat ke orang tua berarti kita durhaka kepada Allah, tapi taat kepada orang tua. Tapi kalau kita taat kepada Allah, otomatis taat kepada orang tua ketika orang tua perintahnya dalam urusan maksiat, kayak gitu. Jadi tetap tidak boleh ikut, meskipun guru yang merintah murid, orang tua memerintah anak, atau seorang suami merintah istri. Kalau perintahnya itu melanggar kepada Allah, itu tidak wajib taat. La ta'ata fi ma'lukin fi maksiatil khaliq. Dulu ada sahabat Nabi terakhir sebagai penutup, sudah 1 jam ya. Namanya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ini masuk Islam, terus diuji sama Allah, diuji orang tua ibunya. Ibunya tidak mau makan sampai saat balik ke kafir lagi. Akhirnya dapat sehari tidak makan beneran, jemur di terik matahari, tidak masuk rumah. Dia bersumpah, ibunya, saya bersumpah sebelum kamu balik ke kafir lagi wahai Sa'ad, saya tidak akan makan dan saya tidak akan diem di sebuah atap. Jadi tidak mau diem di dalam rumah, di emperan, di halaman rumah. 1 hari masih kuat ibunya, 2 hari mulai semakin loyo, imannya saat makin menipis, mulai tidak tega melihat ibunya kelaparan, mulai loyo mau pingsan. Hari ketiga baru sowan ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi, apa ini? Saya ini sangat cinta kepada jenengan dan ajaran yang dibawa jenengan, saya sangat beriman. Tapi saya sekarang dikasih ujian ibu. Ibu saya seperti ini. Singkat cerita ya. Ayo Kanjeng Nabi, sudah. Kamu tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Gauli orang tuamu dengan cara yang ma'ruf. Sudah, bawakan makanan kesukaan dia. Suapin makanan. Ajak berenang. Omongi dengan pelan-pelan. Yang sopan ngomongnya. Akhirnya disuapin tidak mau. Ibu, saya sangat sayang ke jenengan. Sampai kapanpun, Bu. Meskipun ibu tidak makan setahun pun, tidak makan seumur hidup pun, saya tetap ikut ajaran Islam. Ibu makan maupun tidak. Monggo, jenengan makan. Disuapin, akhirnya mau. Mulai sejak itu kemudian ibunya ditakdir masuk Islam pas Fathu Mekah. Itu ada sahabat Nabi diuji seperti itu. Mau menjalankan syariatnya Allah dirintangi orang tua. Kita pun ya pernah mungkin mengalami kayak gitu. Mau ikut ngaji, orang tuanya tidak ngizinin. Mau ibadah, besok punya istri, istrinya yang tidak ngizinin. Diuji kayak gitu. Ada anaknya. Makanya di Al-Quran, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wal musab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin bifadli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.